Apakah Bapak Ibu sudah dilakukan observasi di kelas oleh kepala sekolah? Jika iya, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengisi dokumen tindak lanjut. Seperti apa caranya mengisi dokumen tindak lanjut di pengelolaan kinerja PMM? Yuk kita langsung pada video berikut ini. Oke Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada isi dokumen tindak lanjut observasi. Nah, Bapak Ibu silakan masuk di menu guru, kemudian masuk sebagai pegawai, dan silakan klik cek langkah observasi, kemudian silakan masuk di menu isi dokumen. Nah, di bagian isi dokumen di sini, Bapak Ibu silakan diperhatikan rating atasan dan catatan yang harus Bapak Ibu pelajari apa yang diberikan oleh kepala sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu langkah selanjutnya adalah silakan mengklik menu lanjut apabila Bapak Ibu sudah membaca rekomendasi yang diberikan oleh kepala sekolah. Nah, ini kita baca Bapak Ibu, apa sih rekomendasi bagi guru agar praktik kinerjanya meningkat? Ya, di sini Bapak Ibu silakan dipahami. Kemudian setelah itu silakan klik lanjut. Nah, setelah sampai di sini Bapak Ibu silahkan mengisi formulir diskusi tindak lanjutnya. Nah, oke Bapak Ibu, jadi yang pertama kita akan coba mengisi apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas. Jadi Bapak Ibu, tantangan yang diisi di sini sesuaikan dengan indikator yang Bapak Ibu pilih. Misalnya kemarin saya memilih aktivitas interaktif. Nah, jadi tantangan yang saya hadapi terkait dengan aktivitas interaktif itu peserta didik seperti ini ya. Peserta didik itu belum optimal menjalankan perannya dalam kelompok. Ya, hal ini terlihat dari beberapa anggota kelompok yang masih belum memiliki peran dalam kelompoknya. Jadi Bapak Ibu untuk mengisi tantangan ini bisa memilih ya, bisa berupa dalam bentuk kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, aspek praktik yang ingin Bapak Ibu tingkatkan efektivitasnya, atau perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Kemudian, aspek yang dijelaskan di sini itu terdiri dari 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan itu seperti apa faktor penyebabnya, dan yang terakhir adalah dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Seperti tadi misalnya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan adalah peserta didik itu waktu saya mengajar pada saat diobservasi itu peserta didik belum optimal ya, belum optimal menjalankan perannya dalam kelompok. Jadi di sini hal ini ya, hal ini terlihat dari beberapa anggota kelompok yang masih ya, saya teruskan dulu ya, yang masih belum memiliki peran dalam kelompok. Nah, setelah selesai untuk perilaku atau kejadian yang menggambarkan, selanjutnya kita jelaskan lagi untuk bagian faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, Bapak Ibu. Nah, faktornya adalah ini. Ini berdasarkan analisa saya, Bapak Ibu ya, di kelas. Berdasarkan hal tersebut, misalnya saya ingin meningkatkan kinerja terkait efektivitas pembagian peran murid dalam kelompok. Hal tersebut misalnya dikarenakan, jadi ini adalah faktor penyebabnya Bapak Ibu ya, dikarenakan peran yang saya bagikan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ini berdasarkan analisa saya Bapak Ibu ya. Nah, setelah faktor yang menyebabkan tantangan tersebut ya di bagian ini, langkah selanjutnya adalah
kita jelaskan lagi apa dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Nah, oke, kita jelaskan lagi ke depannya. Saya akan menerapkan kesepakatan kelas terkait peran murid dalam kelompok ini. Tujuannya, nah ini adalah dampaknya Bapak Ibu ya. Tujuannya agar murid dapat menjalankan peran sesuai minatnya. Jadi Bapak Ibu, waktu mengajar kemarin, waktu diobservasi, saya sempat menerapkan kesepakatan kelas, namun lupa untuk kesepakatan terkait dengan peran murid Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak dilakukan kemarin waktu saya mengajar atau diobservasi, sehingga saya menyadari bahwa ini penting untuk dilakukan. Selanjutnya adalah kita akan mengisi untuk pilihan belajar apa yang kita akan lakukan Bapak Ibu ke depannya. Nah, di sini kita akan jelaskan dulu apa tujuan tindak lanjut yang ingin kita lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran kita. Nah, di sini tentunya adalah menurut saya adalah ya, langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu kita akan mengisi bagian pilihan belajar. Nah, di sini pertanyaannya adalah apa tujuan tindak lanjut? Jadi kita akan mengisi di sini tujuan tindak lanjutnya seperti apa yang ingin kita lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran kita Bapak Ibu di kelas. Nah, jadi di sini misalnya tujuannya adalah saya memilih di sini tujuan penerapan pembelajaran yang kolaboratif, karena saya memilih yang kolaboratif ya Bapak Ibu ya, kolaboratif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan meningkatkan kolaborasi antar peserta didik. Nah, dari tujuan ini Bapak Ibu, kita jelaskan lagi di sini apa upaya yang ingin kita lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut ini. Kira-kira apa upayanya Bapak Ibu? Di sini saya mengambil upaya mendiskusikan dengan teman sejawat terkait langkah-langkah meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu di sini kita isi lagi. Kira-kira kapan kita akan melakukan aksi tindak lanjut ini Bapak Ibu? Jadi saya di sini mungkin menyarankan di pertengahan bulan Mei lah Bapak Ibu ya. Artinya semua aksi tindak lanjut sudah selesaikan ya, sehingga kita memilih bulan Mei saja. Oke, setelah itu, nah di sini Bapak Ibu dukungan yang dibutuhkan seperti apa Bapak Ibu ya? Jadi upaya tindak lanjut tadi adalah mendiskusikan dengan teman sejawat. Jadi upaya yang kita butuhkan itu tentunya adalah saya ingin ada mentoring dari kepala sekolah ataupun mungkin guru penggerak di sekolah atau guru atau pemateri-pemateri eksternal atau manajemen lainnya. Ya, ini yang saya pilih Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu di bagian opsional pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Di sini Bapak Ibu, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Bapak Ibu? Jadi di sini ada 3 saran ya Bapak Ibu. Kita bisa memilih minimal satu tujuan tindak lanjut. Misalnya saya akan memilih instruksi pembelajaran yang mencangkup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan memilih pelatihan mandirinya. Di sini saya akan memilih permainan kaya numerasi. Kebetulan mata pelajaran saya juga matematika Bapak Ibu. Oke, setelah selesai kita isi lagi
kapan akan mempelajari pilihan belajar dari PMM. Di sini saya memilih April. Kemudian dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut tersebut? Ya tentunya adalah saya membutuhkan penyediaan atau akses sumber belajar melalui satuan pendidikan. Oke, setelah selesai Bapak Ibu, silakan diklik simpan draft kalau misalnya belum yakin dan masih ada yang ingin diperbaiki. Namun Bapak Ibu di sini bisa mengklik kumpulkan kalau dirasa sudah tepat untuk dokumen tindak lanjutnya ini. Oke, di sini saya akan klik kumpulkan. Silakan klik kumpulkan. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini rinciannya ya, cek rincian kita bisa lihat kembali rinciannya seperti apa. Nah, ini sudah tidak bisa lagi dirubah ya Bapak Ibu ya. Sudah tidak bisa dirubah. Ini silahkan dilakukan. Nah, di sini langsung keluar Bapak Ibu apa namanya saran untuk mempelajari modulnya. Tadi saya memilih permainan kaya numerasi. Jadi langsung keluar di sini. Nah, silahkan diklik pelajari modul Bapak Ibu. Ini langsung diarahkan ke pelatihan mandiri modul tentang permainan kaya akan numerasi. Nah, ini langsung diarahkan ke sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua modul yang bisa dipelajari. Oke. Nah, silakan selamat mempelajari modulnya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa klik kerjakan post testnya. Nah, itu tadi cara melakukan isi dokumen tindak lanjut oleh guru di PMM. Nantikan video selanjutnya. Bye-bye.